Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana keangkeran tempat yang bernama Danau Segara Anak yang tidak jauh dari Gunung Rinjani. Menurut cerita atau yang dialami oleh teman saya yang bernama Muhammad Asrun. Jadi ini sambungan dari cerita yang telah lewat, yaitu cerita dari teman saya yang bernama Muhammad Asrun sekitar tahun 2000-an yang lewat. Karena dia sendiri yang bercerita kepada saya tentang kejadian yang dialaminya di Segara Anak atau di Danau Segara Anak tersebut. Di saat Muhammad Asrun kuliah di Universitas Mataram atau UNRAM, Universitas Mataram, ada tugas dari dosen para mahasiswa di saat itu untuk mengadakan penelitian di Gunung Rinjani. Kemudian Muhammad Asrun termasuk salah satu kelompok peneliti yang mendapat tugas dari dosennya bersama teman-temannya untuk pergi ke Gunung Rinjani. Singkat cerita, Muhammad Asrun bersama rombongannya menuju ke Gunung Rinjani. Setelah sampai di Gunung Rinjani, mereka itu mendirikan tenda di puncak Gunung Rinjani. Mereka sudah sampai kepada puncak Gunung Rinjani untuk mendirikan tenda di sana. Kemudian setelah berdirinya tenda yang dimaksudkan tadi itu ditempati oleh mereka untuk tidur siang dan malamnya, untuk istirahat setelah mengadakan kegiatan-kegiatan pada siang atau malam harinya. Namun Muhammad Asrun bersama teman-temannya di pagi hari, karena ingin membersihkan badannya, ingin mandi bersama teman-temannya, mereka itu turun dari puncak Gunung Rinjani menuju Danau Segara Anak. Si Muhammad Asrun ini di saat akan mandi, menurut ceritanya sendiri bahwa, jadi menurut cerita Muhammad Asrun ini, perlengkapan yang dibawa ke Danau Segara Anak itu ditaruhnya di pinggir Danau Segara Anak yang tidak jauh dari tempatnya untuk membersihkan badannya atau mandi. Namun di saat Muhammad Asrun ini hanya
berlapiskan celana dalam di saat dia itu mandi, tidak menggunakan celana panjang. Di saat si Muhammad Asrun ini sedang asiknya mandi di danau Segara Anak tersebut, dilihatnya seekor monyet yang berwarna putih dan agak besar. Monyet atau monkey, menurut bahasa orang sekarang juga monkey. Warna monyet itu atau kera tersebut berwarna putih, kera putih. Dan badan dari kera tersebut agak besar dari kera-kera yang biasa kita lihat di pusuk atau di lemor dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian si monyet atau kera putih tersebut mengambil sabun dan semua perlengkapan yang dibawa oleh Muhammad Asrun. Melihat keadaan yang demikian itu, karena pakaian dan perlengkapan-perlengkapan yang dibawa oleh Muhammad Asrun ke danau Segara Anak dibawa oleh monyet atau kera putih tersebut, kemudian si Muhammad Asrun berlari mengejar si kera putih tersebut. Tapi karena kera putih tersebut larinya itu sangat kencang dan bisa terjun dan melompat-lompat di pohon kayu yang begitu banyak, sehingga Muhammad Asrun itu tidak bisa mengejar si monyet tersebut. Dan di saat si Muhammad Asrun pun mengejar monyet tersebut atau kera putih tersebut, di saat itulah si Muhammad Asrun terpeleset dan pingsan. Kemudian si Muhammad Asrun itu karena lama belum kembali ke tendanya, para mahasiswa atau teman-teman segerombolannya, sekelompoknya, dan dosen yang mengikuti jejak mereka itu sangat khawatir akan keselamatan si Muhammad Asrun. Lalu kemudian dosen bersama para mahasiswa teman-teman si Muhammad Asrun itu pergi mencari di mana si Muhammad Asrun tersebut berada. Dan akhirnya karena dengan kegigihan dan ketekunan serta semangat para mahasiswa dan dosennya itu, ditemukanlah si Muhammad Asrun sedang pingsan di danau Segara Anak. Lalu kemudian si Muhammad Asrun itu dibawa ke tenda yang ada di puncak Gunung Rinjani. Sementara datang bagian penolong atau dari pihak Rumah Sakit Umum Mataram. Setelah beberapa lama menunggu petugas dari Rumah Sakit Umum Mataram, maka datanglah petugas dari Rumah Sakit Umum Mataram. Lalu kemudian si Muhammad Asrun itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Mataram untuk diobati oleh
para ahli yang ada di Rumah Sakit Umum Mataram tersebut. Karena dosen dan teman-teman mahasiswanya itu tidak mampu mengobati si Muhammad Asrun di dalam tendanya. Itulah sebabnya mahasiswa dan para dosen itu meminta pertolongan kepada pihak Rumah Sakit Umum Mataram. Namun kemudian singkat cerita, sampailah si Muhammad Asrun bersama teman-temannya itu di Rumah Sakit Umum Mataram untuk diobati, dan masih dalam kondisi tidak sadar alias masih dalam keadaan pingsan di Rumah Sakit Umum Mataram. Setelah beberapa lama diobati di Rumah Sakit Umum Mataram, akhirnya si Muhammad Asrun itu sadar, namun kesadarannya itu tidak sesadar seperti sadarnya orang biasa atau sadarnya sebelum terjadi peristiwa yang sangat tidak diduga-duga tersebut. Dan keadaan si Muhammad Asrun itu sudah dinyatakan itulah sebatas kemampuan para medis yang ada di Rumah Sakit Umum Mataram untuk menyadarkannya atau membangunkannya dari pingsannya tersebut. Namun keadaannya dipulangkan ke rumahnya dalam kondisi sudah dirasuki oleh bangsa jin atau makhluk halus. Itu menurut cerita Muhammad Asrun itu sudah dirasuki oleh bangsa jin. Nah, kenapa si Muhammad Asrun itu setelah sampai di rumahnya itu dirasuki oleh makhluk halus? Menurut cerita Muhammad Asrun tersebut, bahwa ada seorang anak jin perempuan. Jadi anak jin yang perempuan itu ingin kawin sama Muhammad Asrun. Kebetulan jin perempuan itu adalah anak dari raja jin yang ada di Gunung Rinjani. Sebab di Gunung Rinjani itu bukan hanya Dewi Rinjani yang menjadi raja. Ternyata di Gunung Rinjani itu banyak raja-raja jin, namun karena luasnya alam jin yang ada di Gunung Rinjani itu sehingga pembagian wilayah yang ada di Gunung Rinjani itu ada beberapa kerajaan yang terdapat di Gunung Rinjani. Jadi anak jin yang ada di Gunung Rinjani itu ingin kawin dengan Muhammad Asrun. Namun si raja jin atau orang tua si perempuan jin itu tidak menginginkan anaknya untuk kawin dengan si Muhammad Asrun dengan alasan Muhammad Asrun itu berbeda bangsa dengan mereka. Mereka adalah bangsa jin, sementara Muhammad Asrun adalah bangsa manusia. Itulah alasan dari orang tua si perempuan jin tersebut sehingga tidak diizinkan anaknya itu kawin dengan Muhammad Asrun.
Tapi karena si perempuan jin itu atau anak jin perempuan itu sangat menginginkan untuk kawin dengan si Muhammad Asrun, akhirnya si Muhammad Asrun itu dirasuki oleh orang tua si perempuan jin itu. Nah, itulah sebabnya si Muhammad Asrun itu menjadi hilang kesadarannya disebabkan karena dirasuki oleh jin dari orang tua si perempuan jin itu. Kemudian karena kondisi si Muhammad Asrun itu sudah tidak normal disebabkan karena kerasukan jin, dibawa ke orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap mampu mengobati orang yang diganggu oleh makhluk halus. Namun tidak bisa disembuhkan dengan sempurna, tidak bisa dikembalikan kondisinya seperti sebelum terkena dengan musibah yang menimpanya di Danau Segara Anak itu. Di saat si Muhammad Asrun itu berjalan, si Muhammad Asrun itu berjalannya mundur, bukan berjalan maju seperti yang biasanya. Disebabkan karena kalau dia berjalan maju, menurut ceritanya tidak melihat apa-apa yang ada di depannya. Namun yang dilihat itu adalah gelap. Dan yang bisa melihat itu adalah bagian belakang. Kalau dia berjalan, dia itu mundur. Sebab yang bisa dilihat itu adalah bagian belakangnya. Itulah sebabnya dia di saat dalam kondisi demikian itu, si Muhammad Asrun tersebut berjalan mundur. Dan kalau dia melihat botol yang berisi air atau gelas yang berisi air, di dalam botol atau gelas yang berisi air itu dilihatnya bidadari-bidadari yang katanya itu cukup cantik dan sangat cantik, malahan lebih cantik dari manusia-manusia yang pernah dilihatnya di saat dia sedang sadar dulu. Bertahun-tahun kondisi Muhammad Asrun itu mengalami hal yang demikian itu, namun orang tua Muhammad Asrun terus semangat untuk mencari obat, mencari orang-orang yang dianggap pintar, dan sambil berdoa di rumahnya sendiri oleh orang tuanya agar si Muhammad Asrun itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian karena usaha orang tua dan keluarganya agar si Muhammad Asrun itu bisa sembuh, dan akhirnya si Muhammad Asrun itu sembuh dengan benar dan sudah menjadi guru negeri dan mendapat sertifikasi karena berkat kesabaran orang tua dan keluarga serta Muhammad Asrun dalam menghadapi musibah yang menimpanya itu. Dan si Muhammad Asrun itu sudah lama menjadi seorang guru negeri dan bahkan sudah punya istri dan anak yang mendampingi hidupnya, dan alhamdulillah Muhammad Asrun itu sudah normal kembali, walaupun tidak senormal
di masa sebelum menghadapi musibah-musibah di saat dia di danau segara anak tersebut. Nah, itulah cerita Muhammad Asrun, teman kami yang pernah ditimpa oleh berbagai musibah di saat dia masih sedang kuliah di Universitas Mataram dulu. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu sekali kami ingatkan kepada teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Rinjani atau tempat-tempat yang dianggap angker, silahkan memohon izin dulu kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak lupa memohon doa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menolong kita dalam keadaan bagaimanapun kondisi kita. Hanya Allah tempat kita kembali, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.